Okay. Now we will discuss chapter 2 for grade 9. Okay. Jadi kita sekarang akan mendiskusikan, kita akan membahas about conjunction, in order to, and so that. Okay. Kita akan membahas kata penghubung in order to dan so that. Okay. You can check in your book. Chapter 2. Nah, in order to, the meaning is supaya. Jadi in order to ini artinya supaya. Okay, we have the example here. Rohim says we should eat enough in order to be healthy. Sekali lagi, Rohim says we should eat enough in order to be healthy. Ya, artinya apa? Artinya Rohim berkata, kita harus makan yang cukup atau cukup makan supaya. Jadi ini diartikan supaya jadi sehat. Jadi supaya sehat. Oke, artinya seperti itu, in order to. Bentuk lainnya lagi, in order to bisa ditambahkan dengan kata not. Ya, kita bisa nambahkan kata not. Contohnya di sini. They should eat well in order not to get sick easily. Jadi, sekali lagi, they should eat well in order not to get sick easily. Di sini ada kata not setelah in order, kata in order. Artinya mereka harus makan makanan, pokoknya harus baik makannya in order not to, supaya tidak mudah sakit. Jadi makannya itu harus teratur, harus baik supaya tidak mudah sakit. Jadi in order not to diartikan supaya tidak. Ini dalam kalimat nanti seperti ini. Nah, yang kedua, conjunction yang kedua adalah so that. So that. Okay, so that. Artinya sama. So that juga berarti supaya. Contohnya di sini, they should eat enough fruits so that they will be healthy. Mereka harus makan cukup buah-buahan supaya mereka sehat. Ya. Kemudian yang kedua, we have to clean the floor so that the children can play on the floor. Kita harus membersihkan lantai itu supaya anak-anak itu bisa bermain di atas lantai. Nah, pertanyaannya, the question here, what is the differences between in order to and so that? Nah, Pak, kalau sama terus gimana? Nah, sekarang perbedaannya penggunaan in order to sama so that. Dalam segi artinya sama, artinya supaya. Tapi dalam penggunaannya, kalau in order to, nah, setelah kalimat pertama ini Rohim says we should eat enough in order to, ini langsung diikuti oleh clause. Ya. Sedangkan so that, kalau so that bedanya apa? Setelah kalimat pertama, fruit, setelah kata so that diikuti oleh kalimat lagi. Jadi lengkap. Ada subjeknya, ada verbnya. Ini subjeknya, ini juga ada, ini juga subjeknya. Ya, di sini ada subjeknya. Sedangkan yang menggunakan in order to tidak ada. Ini clause langsung berupa kalimat seperti ini. Ya, nah itu penggunaan in order to and so that. Ya, jadi artinya sama. Hanya dalam penggunaan, kalau in order to itu diikuti apa? Ya, clause. Kalau so that diikuti oleh kalimat lagi yang lengkap dengan subjek verbnya. Oke. Yang kedua, nah, kita di chapter 2 ada juga expression of agree and disagree. Agree and disagree. Agree, the meaning is setuju. Disagree, the meaning is tidak setuju. Jadi kalau kalian setuju cukup mengatakan agree. Kalau tidak setuju disagree. But here I will tell you
some expression of agree and disagree. Jadi ada beberapa ungkapan, cara mengungkapkan kalau memang kita setuju dan kita tidak setuju. Expressing agree. Oke, Bapak tuliskan ada 4 di sini. Kita bisa mengatakan I agree. I agree with you. You are right. I feel the same way about bla bla bla. Jadi tidak harus selalu mengatakan agree. Contoh yang ketiga di sini, ungkapan yang ketiga, you are right, itu menandakan bahwa kita itu setuju dengan ide atau hal apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, dan itu mengartikan bahwa kita juga setuju dan mau dengan hal tersebut. I feel the same way, ini bisa contohnya gini, saya pikir, I think it's better if we drink ice cream now or we eat ice cream now. Nah, dan kita, wah ini kita mau makan es krim. Kemudian kalian bilang, I feel the same way. Saya juga berpikiran seperti itu loh. Dalam artian apa? Kita juga setuju kalau kita nanti makan es krim. Kemudian, expressing disagree. Ungkapan tidak setuju. Ungkapan tidak setuju di sini. Okay, we have 4 expression here. The first, I don't agree. I don't agree. I don't agree with you. I don't think so. That's not what I think. Nah, jadi ungkapannya sambil sama dengan agree. Di sini ada tambahan kata don't kalau menggunakan kata agree. Jadi I don't agree, saya tidak setuju. I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu. I don't think so, saya tidak berpikir seperti itu. Menurut saya tidak seperti itu. Nah, itu sudah menandakan kalau kita tidak setuju. Or that's not what I think. Bukan itu yang saya maksud. Nah, bukan itu yang saya maksud, itu artinya juga tidak setuju. Oke, agar lebih mudah, let's check to the example here. Expressing agree and expressing disagree. Okay, we have Lamsi and Tiwi here. Okay, our living room is so dirty. So the problem is so dirty, sangat kotor. Ruang tamu kita itu kotor, and trash is everywhere. We won't feel comfortable when we are learning. Jadi mereka si Lanfi bilang, wah tempat ini kotor sekali dan berantakan, dan ini bikin kita tidak nyaman nanti kalau belajar. Nah, ungkapannya seperti itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Tiwi, why don't we sweep the floor and clean the living room? Jadi Tiwi bilang, kenapa kita tidak nyapu aja dan kita bersihkan ruangan ini, ruang tamu ini? Kemudian Lanfi menjawab, I will say that. I will say that. Ketika mengatakan I will say that, itu berarti dia setuju dengan yang disampaikan oleh Tiwi. Akhirnya, let's do it. Oke, mari kita lakukan. Apa yang dia lakukan? Membersihkan ruangan. Nah, jadi tidak harus menggunakan kata agree. Remember, tidak harus mengatakan agree untuk menyatakan setuju. Yang kedua, expressing disagree. It will be nice to go hiking, ya, hiking this holiday. Tapi Tiwi di sini tidak setuju, disagree. Akhirnya dia bilang apa? That's not what I think. That's not what I think. Itu tidak seperti yang saya inginkan, yang saya pikirkan. Tapi Tiwi pengen apa? I want to go to the beach. Saya ingin pergi ke pantai. Nah, jadi cara mengungkapkan setuju atau tidak setuju tidak harus mengatakan I agree, I disagree. Jadi bisa menggunakan ungkapan seperti ini. I will say that. Ini contoh kalau kita setuju. That's not what I think. Untuk yang tidak setuju. Jadi ini hanya contoh saja sedikit. Kalian bisa cek, bisa cari di Google atau di YouTube, terserah. Dan untuk kalian, if you don't understand any question about this explanation, you can comment. Nah, kalian bisa komen di bawah. Nanti apa pertanyaannya, bagaimana? Oke, nanti Pak Irfan juga menjelaskan di situ. Thank you, stay healthy, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.